Sehari jelang pelaksanaan debat kedua calon presiden, baik Capres petahana Joko Widodo maupun Capres Prabowo Subianto melakukan persiapan. Masing-masing Capres mempersiapkan diri untuk berdebat tentang 5 tema yakni energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Dalam debat nanti masing-masing Capres tidak diberi kisi-kisi. Mereka juga akan mengikuti format debat pada sesi debat bebas mengajukan pertanyaan. Bagaimana kesiapan masing-masing Capres telah bergabung bersama kami di studio Aceh Hasan Sadzili, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah terhubung melalui sambungan telepon Didi Irawadi, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat yang merupakan parpol pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Kita ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, Ya. Kesiapan Jokowi dalam debat kedua besok seperti apa? Pak Jokowi sangat siap dan pertama harus dilihat dalam dua hal. Pertama dari aspek teknis, ya. Aspek teknis itu menyangkut dengan misalnya bagaimana menyesuaikan dengan format terbaru dari KPU, di mana di situ tadi disebutkan ada pertanyaan, ada tarung bebas, lah gitu istilahnya begitu. Terus yang kedua juga ada tidak ada kisi-kisi di dalam debat ini. Tentu ini menunjukkan adanya orisinalitas dan menunjukkan kegenuinan ya, seorang pemimpin dan penguasaan terhadap berbagai tema debat yang akan dibahas dalam debat yang kedua ini. Yang kedua dari aspek substansi, dari aspek konten. Tentu kami menyebutnya ini konten Jokowi banget. Kenapa kami sebut Jokowi banget? Karena seperti disampaikan oleh Pak Jokowi, tentu beliau akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama beliau menjadi presiden dalam satu periode di mana memang infrastruktur, tentu infrastruktur di sini bukan hanya soal jalan tol gitu ya, tetapi juga hal-hal yang lain, misalnya soal bagaimana dana desa yang ternyata mampu untuk menggerakkan ekonomi di level yang paling bawah gitu. Demikian juga misalnya soal pangan gitu ya. Saya kira semua tahu bahwa salah satu orientasinya Presiden Jokowi adalah soal ketersediaan pangan dan saya kira itu terbukti dengan terjadinya stabilitas harga selama pemerintahan Jokowi yang di bawah 3,5% inflasi gitu. Dan tentu debat-debat lain seperti energi gitu ya dan soal lingkungan hidup. Ini ada yang menarik dari Kang Aceh, kita ke Pak Didi bahwa mengenai substansi kontennya ini Jokowi banget. Bagaimana tanggapan dari kubu Pak Prabowo, Pak Didi? Saya kira terima kasih penjelasan dari Kang Aceh tadi ya. Yang pasti tentu besok tim Pak Prabowo Sandi tentu sangat siap sekali menghadapi Pak Prabowo dan Pak Prabowo saja besok ya, jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, jadi ya kita siap sekali. Saya pikir apa yang disampaikan itu mungkin awalnya bermaksud mencapai target sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK pada awalnya ya. Tetapi dalam kenyataannya kita bisa lihat ya, 4 tahun sudah ternyata masih banyak sekali pembangunan yang dilakukan masih sangat jauh dari target yang diinginkan. Sebagai contoh, ya, karena besok kan kita bahas energi, infrastruktur, pangan, pokoknya menyangkut ekonomi dan kesejahteraan ya kurang lebih itu besok ya. Sebagai contoh, misalnya 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Sampai hari ini baru berapa bisa kita hitung? Masih sangat jauh sekali ya. Lalu juga efek dari pembangunan yang tidak memikirkan sektor kesejahteraan dengan baik ya. Kita bisa lihat bagaimana daya beli masyarakat yang semakin sulit hari ini ya. Harga sembako yang semakin mahal, juga harga listrik BBM yang menyulitkan terutama pelaku pebisnis di kalangan UKM ya. Pak Didi, saya kira tema soal tenaga kerja itu tidak masuk dalam konteks debat kedua ini. Itu adalah masuk nanti pada tema debat ketiga dan keempat. Jadi saya kira memang tidak relevan soal soal angkatan kerja. Tetapi kalau kita lihat pembangunan infrastruktur ya, infrastruktur itu masuk dari awal memang tujuannya baik kalau infrastruktur ya. Tetapi kenyataannya pembangunan jalan tol yang tanpa memikirkan nasib para
pedagang-pedagang, para UKM-UKM yang ada di sekitar jalan tol ini menjadi permasalahan baru tersendiri saya rasa ya. Harusnya pembangunan, paling tidak pembangunan infrastruktur itu tidak boleh sampai mengorbankan ya para pelaku-pelaku bisnis. Ya ini sudah banyak pengaduan-pengaduan dan baik Pak Didi. Penderitaan akibat ini ya. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Didi memang itu pula yang nanti akan menjadi pembahasan atau visi Pak Jokowi selama 5 tahun ke depan. Karena pembangunan infrastruktur itu tidak bisa langsung dirasakan pada saat itu juga. Nah, di dalam visi misinya Pak Jokowi yang nanti akan disampaikan 5 tahun yang akan datang, itu adalah mengintegrasikan ya infrastruktur yang ada ke dalam sentra-sentra ekonomi yang justru akan mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berkualitas. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan dengan pembangunan infrastruktur ini justru akan memudahkan bagi dunia usaha. Nah, harus menjadi catatan ini terbukti dengan semakin menunjukkan bahwa easy doing business Indonesia saat ini menjadi semakin bagus gitu loh. Dengan adanya infrastruktur saya kira itu. Begini ya, boleh saja penjelasan itu disampaikan ya. Tetapi kalau masyarakat terlalu lama harus menikmatikan masalah lagi ya, harusnya dipikirkan pembangunan jalan tol katakan ya. Dibangun sentra-sentra berberhentian di sekitar jalan tol yang juga bisa menampung masyarakat sekitar sana. Sebagai contoh, jangan sampai pedagang-pedagang telur di Brebes ya, kalau nggak salah Brebes penghasil telur itu hari ini menjadi korban. Kalau kita lihat ya, banyak lagi UKM yang lain. Ini kurang dipikirkan. Harusnya pada saat membangun jalan tol itu dipikirkan juga efeknya masyarakat sekitarnya mendapatkan sewa yang murah, misalnya mendapatkan prioritas. Untuk 5 tahun yang akan datang, yang membuat nanti sentra-sentra ekonomi di tempat jalan tol itu. Dan juga Kang Aceh, Pak Didi dan juga Kang Aceh, kita tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan, tapi kita ikuti juga jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita kembali ke Pak Didi. Pak Didi, nanti di debat kedua ada satu segmen yang kemudian memang dinanti-nantikan karena akan ada dialog bebas dengan durasi sekitar 16 menit. Masing-masing capres kemudian bisa memberikan pertanyaan dan menanggapi. Ini bagaimana kesiapannya kubu Pak Prabowo dalam menghadapi dialog bebas ini? Tentu sangat siap sekali saya kira ya, sangat siap karena masih banyak masalah. Tentu kan bagi penantang melihat saja apa-apa yang selama ini dijanjikan, apa-apa yang janji belum dipenuhi, apalagi janji surga itu tentu jadi masalah. Kalau saya pribadi melihat bagi contoh begini, ini saya kira pertanyaan yang menarik ya. Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla mengkritisi internal pemerintah sendiri. Saya pikir ini langkah yang sangat bagus nih Pak Yusuf Kalla ya, dari partainya Pak Aceh, dari Golkar, yang mengatakan bahwa 1 kilometer pembangunan LRT itu memakan biaya yang sangat-sangat besar, 500 miliar. Saya pikir ini harus ada penjelasan. Kalau saya pikir ini harus dijelaskan. Antara lain ya. Baik. Lalu juga kita langsung tanyakan penjelasannya ke Kang Aceh, bagaimana Pak Didi? Tol laut itu bagaimana? Realisasinya maksudnya apa? Bangun tol laut apakah itu hanya janji-janji surga atau apa? Sampai sekarang realisasinya tidak ada. Lalu impor yang katanya akan swasembada pangan. Saya 3 aja dulu ya. Impor beras ternyata sekarang sangat ganas sekali nih kalau dibilang ya. Impor beras, jagung, garam. Padahal saya ke dapil saya ya di Hasil Kuningan Banjar Pangandaran, gudang-gudang petani itu menumpuk produksi panen ya. Tetapi karena impor dari negara luar, kasihan nanti petani ya. Baik, Pak Didi, kita akan langsung tanyakan tanggapan ke Kang Aceh. Baik, Kang Aceh, ini artinya mungkin amunisi-amunisi seperti ini yang nanti akan dibawa dalam debat kedua. Pak Jokowi sudah sangat siap dengan berbagai macam kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kan ini yang selalu dikritik oleh pihak, dan saya kira itu wajar bagian dari kritik untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi misalnya soal pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dirasakan 1-2 tahun, tetapi ini bisa dirasakan jika memang ada konsep yang terintegrasi pembangunan infrastruktur dengan sentra-sentra ekonomi baru. Kita tahu bahwa misalnya dulu orang berpikir bahwa dengan adanya Cipularang dari Jakarta ke Bandung
itu kan tidak kemudian mematikan masyarakat yang ada di puncak. Puncak tetap menjadi daerah yang menjadi destinasi wisata dan setiap minggu kita lihat tutup buka gitu. Dan saya kira ya dari apa yang disampaikan misalnya soal tol laut, saya kira sekarang sudah terbukti bahwa ada 18 pelabuhan baru, kemudian ditambah lagi dengan banyak trayek-trayek yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks untuk menghubungkan konektivitas. Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa membangun Indonesia itu bukan hanya membangun Jawa, tetapi juga membangun Indonesia secara keseluruhan. Indonesia menjadi Indonesia sentris. Baik. Dan itu ditekankan oleh Pak Jokowi bagaimana misalnya sekarang ini pusat-pusat ekonomi sekarang terintegrasi dengan misalnya sekarang Papua menjadi salah satu bagian Indonesia yang diperhatikan gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak benar juga kalau dikatakan bahwa dengan pembangunan infrastruktur tentu semua orang juga bisa merasakan manfaat dari itu semua. Baik Kak Aceh, kita kembali ke Pak Didi. Pak Didi, nantinya pada saat debat kedua strategi yang akan dipakai seperti apa? Apakah memang akan menekankan pada kritikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau juga akan menawarkan program alternatif sebagai solusi dari kritikan itu sendiri? Strategi nggak akan saya buka semuanya ya. Nanti nggak ada kejutan ya, nggak ada kejutan. Tetapi yang umum-umum kan udah terlihat di sini ya. Kalau pembangunan itu berhasil, ya pembangunan ada. Saya nggak bilang nggak ada. Saya nggak boleh menafikan bahwa pembangunan nggak ada. Tetapi masih jauh. Kalau itu berhasil, tentu sekarang tidak ada persoalan daya beli yang sulit, harga sembako yang mahal, misalnya ya, tidak jadi persoalan itu. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 8%, ini masih jauh sekali, ya. Setengahnya pun belum ada pada saat ini ya. Lalu ada juga program pro-rakyat yang harus menjadi fokus, mengalihkan penggunaan BBM ke gas dalam 3 tahun tidak tercapai juga. Menghentikan impor daging tidak tercapai juga. Ini yang secara umum masyarakat tahu ya. Pada akhirnya kan semua ini tadi kalau ya lapangan kerja nggak dibahas, tapi terkait akhirnya terjadi juga persoalan lapangan kerja ya, persoalan sektor pertanian, perikanan, manufuk, faktur dan sebagainya. Saya kira beginilah. Besok gini, saya sedikit lagi. Pak Prabowo yang pasti akan menawarkan program-program yang realistis, tidak program-program yang terlalu muluk-muluk, apalagi di awang-awang, apalagi janji surga. Karena ini menjadi beban. Pak Didi. Kalau nggak dipenuhi ya, mungkin itu ya. Kita kembali ke mendoakan Pak Jokowi. Singkat saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Didi, kami mendoakan Pak Jokowi. Baik Pak Didi. Menggambarkan Pak Prabowo, coba kita dengar kemarin misalnya pada saat pidato kebangsaan. Saya kira tidak ada solusi yang ditawarkan, kecuali retorika belaka gitu ya. Sekali lagi, tentu Pak Jokowi sudah mempersiapkan karena tema ini adalah tema yang sangat-sangat beliau kuasai karena itu menjadi happy-nya beliau dan oleh karena itu kami yakin sekali bahwa Pak Jokowi sangat siap dan tentu nanti Pak Jokowi akan menjawab dengan gaya beliau yang lebih cool, yang lebih santai, ya tidak berretorika, tetapi lebih konkret dan solutif untuk kepentingan bangsa. Jika para capres sudah siap, kami para pemilih, para penonton juga sudah siap menyaksikan bagaimana debat ini. Semoga debat ini akan memang menjadi debat yang hebat dan sesungguhnya. Baik Kang Aceh dan juga Pak Didi, terima kasih telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari.